Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa sahbihi wal ali. Dusturukum ya ahlal darab, dusturukum ya ahlal naubah, dusturukum ya ahlal hili wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa in dulima afa wa ghafar yuhibbul khumula wal istitar wa yakrahu adh-dhuhura wal ishtihar lisanahu an kulli ma la ya'nihi mahzun wa qalbahu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, pada khusus dzikir Kiai Samsul dan segenap para pengurus takmir masjid dan para panitia, pejuang-pejuang tangguh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para jamaah pecinta dan perindu Rasulullah yang semoga Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Di antara tanda-tanda manusia yang akan mendapatkan ridha Allah niku, beliau mengatakan wa in dulima afa wa ghafar. Ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu jika dizalimi dia bisa memaafkan. Jadi termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah mereka yang afina anil nas, mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mereka yang pandai mengingat kebaikan orang dan tidak pandai mengingat kesalahan orang. Dan jangan dibalik, karena biasanya manusia itu pintar, pandai mengingat kebaikannya sendiri, dia lupa atas kesalahannya sendiri, dan dia pandai untuk mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit kembali kesalahan orang lain. Itu pertanda jika kita belum bisa menjadi hamba yang memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita hidup di dunia para hadirin, maka gak mungkin di dalam kehidupan kaula panjenengan kita tidak mendapati orang yang menyakiti kita. Itu gak mungkin. Panjenengan yang tinggal di Mangunsari, tinggal di Botoran, misal punya tetangga yang kalau ngomong saenake dhewe, tebar fitnah sana sini, mencaci panjenengan, menjelek-jelekkan panjenengan, kemudian panjenengan pindah dari Mangunsari, panjenengan pindah bergeser misalnya ke Karangrejo,
Apakah kemudian panjenengan nanti di Karangrejo nggak akan mendapati orang yang mencaci maki panjenengan? Tetap. Karena tidak akan bisa manusia itu menghindari dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kematian. Jadi kalau panjenengan itu, para hadirin, tidak mungkin bisa menghindar daripada kematian. Semuanya pasti akan mati. Al-mautu atin an qarib. Kematian itu datangnya sebentar lagi. Kenapa? Karena kita punya umur itu pendek. Nah, pemalih kalau panjenengan yang hidup di akhir zaman, Bapak Ibu, waktu ini berjalannya begitu cepat. Perasaan baru kemarin kita kepala 2, sekarang sudah kepala 3. Nanti gak kerasa kepala 4, gak kerasa kepala 5. Terus seperti itu. Waktu itu habis tanpa kita merasa bahwasanya kita telah menjalani kehidupan yang cukup panjang. Sehingga makanya Imam Haddad mensifati dunia itu qasirah. Dalam qasidahnya beliau Imam Haddad mengatakan wadih dunya daniyah hawadithuha katsirah wa aisyatuha hagirah wa muddatuha qasirah. Dunia itu dipenuhi dengan kehinaan. Oleh karenanya Nabi secara terang-terangan mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan semua yang di dalamnya juga terlaknat, illa kecuali dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman, kecuali orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, aliman orang yang berilmu, wa muta'alliman dan orang yang mau belajar ilmu. Selain daripada 4 golongan yang disebut oleh Nabi ini, para hadirin, semuanya terlaknat. Sehingga disinilah pentingnya kaulah panjenengan menjadikan di tengah-tengah kesibukan kita di dalam urusan dunia itu harus ada hal-hal yang menjadikan sebab kaulah panjenengan tidak termasuk hamba yang terlaknat. Entah itu menyisihkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala ibadah yang tujuannya adalah untuk mengingat Allah, salat, baca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, atau kita menjadi orang yang berilmu, yang dapat menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Jika tidak, maka kita menjadi orang yang belajar ilmu, maka baru kita akan lepas daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat orang itu yang bahagia, mereka akan selalu dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahagia itu bukan di saat kaulah panjenengan memiliki segalanya, bukan. Bahagia itu di saat kita selalu diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rahmat itulah kasih sayang Sang Pencipta dunia yang menciptakan kita. Jika menyayangi kita, maka bisa dipastikan kita akan bahagia. Seorang anak itu, Bapak Ibu, akan bahagia hidupnya jika punya orang tua yang menyayanginya. Bapaknya sayang sama dia, ibunya juga sayang, dia akan bahagia. Maka kaulah panjenengan pun juga seperti itu. Kita akan bahagia hidup di dunia selagi kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu bentuk rasa sayangnya Allah kepada hamba. Nah, maka para hadirin, di antara cara untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menjadi hamba yang mudah memaafkan. Karena nggak mungkin kita akan terlepas daripada omongan orang. Kata Sayyidina Ali tadi, 2 hal yang tidak akan bisa kita hindari. Yang pertama kematian, yang kedua adalah omongan orang. Kalau panjenengan menjadi orang yang paling baik semangun sari, ya tetap akan diomongi sama orang. Dari sama tadi. Coba. Jenengan nggak pernah ngerasani orang. Tiap hari berdiam diri di rumah, nggak mau banyak-banyak kumpul. Kenapa? Takut lisannya terpeleset, akhirnya nyakitin hatinya orang.
ya tetap diomongi, tetap dirasani kita. Kenapa? Dunia ini. Makanya pernah kan saya kisahkan, sebagai contoh ada kisah suami istri punya 1 ekor keledai, yang kemudian dengan baik hatinya suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu saja yang naik ke atas keledainya, keledai untuk ditunggangi, kamu naik aja ke atas keledai biar saya yang nuntun. Suaminya romantis, nggak mau lihat istrinya capek, istrinya suruh naik. Lewat satu kampung, warga kampung bilang, dasar suami takut istri, mau-maunya istrinya di atas, suaminya di bawah, suruh nuntun. Akhirnya karena hidupnya suka ngikutin omongan orang, akhirnya suami itu berubah pikiran. Dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, turun aja kamu, kalau gitu sekarang saya aja yang naik. Akhirnya si istri taat kepada suaminya, turun istrinya, gantian suami yang naik, istri yang nuntun keledainya. Lewat kampung kedua, orang kampung bilang, dasar suami gak tahu diri, suami gak punya hati, kok tega-teganya dia enak-enakan naik di atas keledai, istrinya yang suruh nuntun, gak punya rasa kasihan sama wanita ini. Akhirnya mikir lagi itu suaminya, wah iya ya gitu, kok tega banget saya sama istri saya, turunlah dia. Akhirnya apa? Suami istri ini tadi berjalan sambil menuntun keledainya bareng-bareng tanpa ditunggangi. Lewat kampung ketiga, apa kata orang kampung? Dasar suami istri bodoh, punya kendaraan kok nggak ditunggangi itu. Ibarat jenengan gadah motor main namung dituntun aja. Dirasani, nggak ada benernya orang hati. Makanya hidup itu jangan bergantung dengan omongan orang. Kalau kita ngikuti omongan orang, para hadirin, nggak akan ada selesainya. Terus ngikutin siapa? Ngikutin syariat. Itu sudah paling aman sudah. Ngikuti Allah, ngikuti Rasulullah, atau yang dikemas dalam bentuk ilmu syariat. Selagi ilmu syariat mengatakan apa yang kita lakukan dan tindakan kita benar, jalani. Walaupun satu kota, satu desa semuanya menghujat kita, nggak peduli. Karena apa? Menurut ilmu syariat kita benar, aman. Jadi patokannya, kiblatnya kita adalah ilmu, bukan manusia. Kalau ngurusi omongan orang nggak akan ada selesainya. Yang baik akan diomongi, nggak baik ya apalagi gitu. Nah, makanya para hadirin, karena kita hidup dengan manusia, maka kita akan pasti mendapati kesalahan-kesalahan orang lain itu terhadap kita. Sebaik-baiknya orang yang dizalimi itu adalah mereka yang memaafkan sebelum dimintai maaf. Kalau kita dimintai maaf kok kita nggak mau memaafkan, sombong berarti. Sedangkan Allah saja, Tuhan sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang telah berlebihan, kelewat batas maksiatnya, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmatku, dari kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, walaupun kamu sudah kelewat batas maksiatmu, ayo kembali ke sini, kata Allah. Sungguhnya Allah itu, sungguhnya aku, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, mau mengampuni kita, kemudian kita sama hamba, sama manusia nggak mau maafkan, ini sudah merasa lebih hebatkah kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita yang punya surga sehingga kita berani untuk tidak memaafkan orang lain? Nah, maka para hadirin, di saat kaulah panjenengan dizalimi, tugas kita adalah memaafkan. Bahkan walaupun orang yang zalim belum meminta maaf kepada kita, ayo kita kejar, jadikan itu sebagai sarana. Yang pertama untuk meraih ridha Allah, yaitu dengan kita mengawali memaafkan. Walaupun orang yang kita zalimi belum meminta maaf. Yang kedua, para hadirin, orang yang cerdas, di saat dia disakiti, maka dia jadikan kezaliman orang lain terhadap dirinya itu sebagai wasilah untuk meraih daripada setiap doa-doa yang ingin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh,
Kalau kita ingin para hadirin doa kita tuh cepat dikabul, cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling manjur, paling mujarab itu adalah mendoakan orang lain. Kalau saya mendoakan Yai Samsul, mendoakan Pak Haji Didit, Pak Haji Mursodo, Pak Haji Rafi'i, ringan bagi saya. Kenapa? Orang-orang baik semuanya ini. Tapi yang setan itu gak terima di saat saya mendoakan orang yang pernah nyakiti saya. Tidak akan mendoakan orang yang dengki sama saya. Doakan orang yang pernah menebar fitnah terkait dengan saya. Doanya bukan doa buruk. Kita minta, ya Allah, itu tangga saya, ya Allah, dia sering nebar fitnah tentang saya. Ya Allah, nyuwun tolong ya Rabb, lancar nih rezeki nih gitu ya. Gara-gara sakit boten. Apa? Tapi lek kaulah panjenengan lakukan, Allah Subhanahu wa taala kirim malaikatnya, yang malaikat itu akan berkata kepada kita, walaka bimislim, kamu duluan yang dapat. Yang doa malaikat, kalau doa kita ibarat napa nggih? Kurir niku nggih. Ibarat kurir itu motornya sing gampang mogok. Ndak tutuk-tutuk dungane. Kenapa? Banyak maksiat. Lah niki sing mendoakan malaikat, sebab kita mendoakan orang lain, terutama orang yang memusuhi kita. Makanya Nabi, para hadirin, ketika diusir dari Taif dengan kondisi yang Nabi niku bukan hanya sekedar diusir tapi dizalimi, dilempari batu sampai terluka kakinya, diarak sama anak-anak kecil sambil diteriaki orang gila, orang gila. Bukan hanya tersakiti zahirnya, tapi Nabi mendengarkan bagaimana umatnya meneriaki nabinya sendiri dengan ucapan Muhammad orang gila. Coba. Begitu keluar dari Taif, Nabi kita Muhammad SAW didatangi malaikat-malaikat yang menjaga bukit-bukit di kota Taif itu, dan mengatakan, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala izin agar Allah memerintahkan kami untuk mengangkat bukit-bukit di Taif ini, kemudian kami lemparkan kepada mereka warga Taif agar mereka binasa. Apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini ya Rabb, karena mereka belum sadar. Coba, disakiti sedemikian rupa Nabi Muhammad dizalimi, tapi Nabi masih memintakan hidayah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada mereka ahli Taif, yang akhirnya sekarang siapa yang tidak mendengar kisah tentang Taif? Mereka para jamaah haji, para jamaah umrah, di saat memiliki waktu luang mereka diajak untuk ziarah ke kota Taif, menyaksikan mustajabnya doa Nabi, istimewanya doa Nabi, yang sebab doanya Nabi yang dahulunya Taif dipenuhi dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka saat ini Taif mayoritas adalah dihuni oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau Nabi Muhammad menerima tawaran malaikat, mungkin saat ini kita tidak akan pernah lagi mendengar kota Taif. Tapi saat ini kita bisa melihat bagaimana Taif menjadi kota yang bersejarah, menceritakan tentang kesabaran hati Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana Nabi itu memaafkan kesalahan daripada umatnya. Kalau Nabi yang sudah dijamin surganya saja memaafkan kesalahan orang lain, lu kita ini para hadirin belum ada yang jamin gitu loh. Kemudian di saat kaulah panjenengan disakiti, kadang ada yang ngomong, oh titenono ya gitu. Bahasa titenono ini kan seakan-akan sing duwe akhirat gitu. Mungkin yang akhirat tak tuntut. Nah sekarang secara logika berarti, di antara salah satu cita-citanya Nabi itu adalah Nabi kepingin umatnya semua masuk surga. Nabi kepingin umatnya semua masuk surga. Bahkan sampai diceritakan dalam hadis syafa'ah, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana nanti Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian dikatakan di situ dalam hadisnya, Nabi Muhammad itu akan bersujud
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta fasfa tusaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu, mintalah apa yang kau minta, maka kau akan diberi, dan tolonglah orang yang kau kehendaki untuk kau tolong, maka mereka akan tertolong. Dan Nabi Muhammad SAW telah disediakan oleh Allah tempat khusus di Sirat. Ada jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kedua punggung neraka jahanam. Para hadirin, di situ ibarat di pintu masuknya jembatan Sirat itu, Nabi Muhammad memiliki tempat khusus yang Nabi gunakan untuk memantau dan mendoakan umatnya. Apa yang Nabi katakan di situ? Nabi angkat tangannya seraya berdoa meminta kepada Allah. Ketika umatnya lewat, Allahumma salimhu, ya Allah selamatkan dia. Umatnya satu lagi lewat, ya Allah selamatkan dia. Ya Allah selamatkan dia. Artinya Nabi, para hadirin, menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surga. Kemudian kita muncul itu. Kita muncul berharap salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad yang ketika hidupnya di dunia menyakiti kita berharap dia masuk neraka. Berarti lawan kita di saat itu siapa? Coba, lawan kita di saat itu siapa? Kita ngelawan Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah selamatkan dia, masukkan dia ke surga. Kita, ya Allah masukkan dia ke neraka. Ini kira-kira nih, sing menang sinten kira-kira? Doanya Nabi atau doa kita yang diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas Nabi gitu. Sehingga kita di dunia kecewa, di akhirat tambah kecewa lagi. Waktu kita habis hanya untuk kita gunakan dengan bahasa nanti tak tuntut di akhirat, nanti tak tuntut di akhirat. Orang yang cerdas justru menjadikan kesalahan orang lain terhadap dirinya sebagai wasilah untuk mempercepat dirinya masuk ke dalam surga. Itu orang cerdas itu. Makanya para ulama-ulama di masa lalu, para hadirin, para wali-waliullah di masa lalu, lek mboten enten sing ngrasani malih heran gitu. Kok mboten enten tiyang sing fitnah malih heran. Ya kok gak ada yang fitnah saya ya. Malih ngoten. Lek awake dhewe kan malih ndak gelem difitnah. Selalu cari aman. Makanya repot kita itu. Saged mendekat ke Allah lek pas atine nyaman tok. Di saat susah repot kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena hati kita bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu di saat ada orang yang nyakiti kita, enggak perlu kita sibuk balas dendam, enggak perlu. Buang-buang waktu, buang-buang pahala, semakin panjang hisabnya. Orang enggak cerdas itu. Nah, jadi ayo kita jadi orang yang mudah memaafkan. Karena kita hidup di dunia manusia itu, para hadirin, tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu diingat-ingat itu. Nah, kalau ada orang kok ngomong sama kita, omongannya nggak benar, nah, manusia. Kalau kita nggak mau disakiti oleh manusia, jangan hidup sama manusia. Nah, itu sudah solusinya. Jenengan kok tinggal teng Mangunsari, bertetangga dengan manusia, nggak betah. Nah, jenengan cari tempat yang tetangganya bukan manusia. Tangguni kira-kira neng puncak wilis nggih. Ini tanggane monyet, nggih macan ngoten nggih. Nek tasik pegel karo monyet karo macan ya berarti awake dhewe sing ndak waras nggih. Nah, jadi nggak bisa itu, nggak mungkin, berarti mustahil kita hidup di dunia tanpa mendapati kezaliman orang lain, itu mustahil. Nabi aja yang dicintai oleh Allah, makhluk yang paling sempurna, masih mendapati cacian, dakwahnya diusir di sana sini. Dan dakwahnya Nabi mboten kados dakwah di zaman sekarang, orang hadirin. Ini kalau dakwah zaman sekarang, contoh nih, saya majlisan di masjid apa nih? Sepenan dulu. Al-Wasiyah. Nyampe sini paringi kursi. Empuk deh kursi ini. Nggih. Bareng enten apa nih? Kopi, nggih. Sudah kasih kopi, kasih air, nanti dari sini selesai dikasih tempat untuk ramah tamah. Nabi Muhammad gak ada dakwah seperti itu. Masih enak itu. Kalau ditolak cuma sekedar nolak. Oh, di wilayah sana kita nggak boleh masuk ya. Aman. Cuman nggak boleh masuk aja. Nabi Muhammad
sudah nggak boleh masuk, masih disiksa lagi gitu. Jadi orang-orang yang hidup di dunia itu harus sadar kalau kita hidup bersamaan dengan manusia yang mereka terkadang terpeleset dalam dosa, lisannya terpeleset di dalam kemaksiatan sehingga menyakiti kaula panjenengan, maka ayo kita jadi orang yang mudah memaafkan. Yang mudah memaafkan. Nah, kemudian para hadirin, Al-Imam Haddad mengatakan yuhibbul khumul. Ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu yuhibbul khumul wal istitar. Gak seneng kemasyhuran. Itu ciri orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek bahasa moderne sakniki gak seneng viral. Gak seneng viral. Kalau viral itu yang melakukan Allah, maka itu kehendak Allah baik. Tapi kalau viral itu kita cari-cari para hadirin. Oh saya kepingin viral kalau akhirnya apa nyeleneh. Bapak Ibu riba niku lek akeh ora oleh. Lek titik oleh. Nyeleneh akhirnya. Kepingin apa? Kepingin viral gitu. Kepingin viral. Makanya kata sebagian ulama niku atau kata sebagian sebagian orang-orang Arab itu khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Ini kuncinya viral nih. Khalif tu'raf. Berbuatlah satu hal yang menyalahi kebiasaan normalnya manusia, tu'raf, maka kamu akan terkenal. Nah, kamu akan terkenal. Jadi misal satu majelis biasanya enten majelis yang zikiran wiritan ngoten nggih, atau misalnya haji ngoten haji. Biasanya tiang jalur niku lek haji damel kain ihram. Kira ngoten? Kain ihram warna napa? Warna napa? Nah, coba benjing-benjing lek panjenengan pas haji tawaf ning Ka'bah jenengan damel ihram warna pink. Warna pink atau hijau stabilo. Nggih. Wis dari kamera niku sak dunya terfokus kepada jenengan. Iki sapa iki ihrame pink dhewe. Khalif tu'raf. Atau ada orang meninggal di Mangunsari yang biasanya kain kafannya putih, jenengan ganti kain kafannya damel abang ngoten. Aku pasti rame sak Mangunsari. Ini ngoten. Jadi terkenal lah akhirnya itu. Oh sinten mudine kok ngolehi kain kafan warna abang, pasti terkenal. Kenapa? Ya memang gitu. Khalif tu'raf. Berbuatlah yang nyeleneh kamu terkenal. Kalau orang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu gak suka terkenal para hadirin. Terkenalnya bukan karena dicari. Terkenalnya bukan karena dicari. Terkenalnya memang murni Allah yang jadikan mereka terkenal. Makanya kekasih-kasih Allah ini kan wonten kalih. Ada kekasih Allah yang masyhur, ada kekasih Allah yang mastur. Kalau masyhur terkenal, berarti Allah yang bikin mereka terkenal. Nah, contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal, berarti wali yang masyhur, wali songo, wali yang masyhur. Apakah di Indonesia ini wali yang namung wali songo? Boten, banyak para wali. Para wali banyak. Ada wali-wali yang sengaja ditunjukkan oleh Allah, ada enggak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena bahaya sebab adanya wali yang enggak ditunjukkan atau wali masyhur itu, paling aman para hadirin kita jaga hati. Wis anggap jenengan ketemu sinten mawon anggapan sedaya niku wali. Enak itu. Enak. Walaupun ketemu musuh sekalipun. Oh, ini musuhku wali. Itu setan pasti misi enak maneh musuh kok wali. Oh, edan kok iki. Pasti gitu setannya. Tapi kita ngelawan itu. Ngelawan untuk apa? Membiasakan hati supaya tidak suudzon kepada orang. Orang yang hatinya husnudzon selamat para hadirin. Hatinya husnudzon selamat. Makanya wonten satu kisah yang juga pernah berkali-kali saya singgung dalam tausiah para hadirin. Ada segerombolan perampok. Mereka masuk ke dalam satu kampung mencari rumah warga yang kaya raya. Ketemu dengan satu rumah.
yang menurut mereka ini rumah orang yang mampu, rumah orang yang berduit. Segerombolan perampok itu sengaja datang bertamu, dibukakan pintu oleh yang punya rumah, dan mereka ditanya, siapa? Kalian semua ini siapa? Kemudian perampok itu mengatakan, kami niki Pak, para jamaah haji yang sedang melaksanakan perjalanan mau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kami kehabisan bekal, boleh enggak kami numpang minta air dari jenengan gitu. Akhirnya yang punya rumah karena tahu ini adalah para jamaah haji atau calon jamaah haji, senang karena mereka musafir. Nah, musafir itu sebagaimana Nabi katakan, di antara doa yang mustajab itu para hadirin adalah doanya orang yang bepergian. Panjenengan keluar rumah bepergian ke satu tempat, itu doa jenengan mustajab. Makanya kalau keluar rumah perbanyak doa. Nah, Sahibul Bait ini menyadari ini musafir dan safarnya safar untuk ibadah, safar yang baik, safar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga husnudzon yang punya rumah merasa wah ini pasti beliau-beliau semua ini doanya mustajab, padahal niki perampok kabeh. Disuguhi minuman, makanan, dihidangkan banyak hal. Kemudian Sahibul Bait itu keluar bawa air, para hadirin, keluar bawa air, duduk bersama mereka para tamu-tamu perampok ini. Kemudian Sahibul Bait katakan, Bapak-bapak, karena panjenengan niki calon jamaah haji, panjenengan sedaya niki musafir, dawuh Kanjeng Nabi musafir niku dungane mustajab, saya minta tolong Bapak-bapak, jenengan doakan air ini karena saya punya putri di dalam sedang sakit sudah lama. Akhirnya yang maling disuruh nih dungani air, beriwan bingung maling ini, tolah telong, bingung, ya apa sih diwacai? Akhirnya apa? Daripada kebongkar kebohongannya, mereka pura-pura baca. Ini ibarat, apa? Is ngomong mulutnya gerak-gerak aja tapi nggak baca apa-apa itu, bingung, nggak pernah mendoakan. Caranya mendoakan untuk orang yang sakit seperti apa, kemudian disuguhi air ini, air itu mau diapakan itu. Akhirnya dibuka sama mereka itu, ditiup airnya, gantian perampok-perampok nih yang doakan itu. Nah kemudian perampok itu digerakkan hatinya sebab husnudzonnya Sahibul Bait, nggak jadi merampok rumah orang tersebut sebab apa? Ngerasa kasihan. Mereka saling bisik-bisik, wis ayo ndang mulih mesakne bapake wis anake loro sik dirampok sisan gitu. Nah, pulang akhirnya mereka. Pulang suatu hari para hadirin, si bapak itu ketemu dengan rombongan ini lagi. Dipanggil sama si bapak itu, Bapak, monggo, pinarak riyen gitu. Akhirnya malah bingung. Waduh, kok ketemu lagi sama si bapak ini. Akhirnya datang dia, menghampiri rumah Sahibul Bait tadi, kemudian dipersilakan untuk masuk dan dihidangkan makanan yang lebih lezat lagi, lebih enak lagi makanannya. Kemudian penasaran tuh para perampok, wah ini kok makanannya enak-enak Pak, jenengan kok nyuguhi kami makanan yang lezat-lezat, lebih lezat daripada yang dulu. Apa kata si bapak itu? Iya, mungkin kalau dulu jenengan ingat, saya minta doa kepada panjenengan sedoyo kalau anak saya sedang sakit. Anak saya sedang sakit, alhamdulillah wasilah doa panjenengan anak saya sembuh. Coba gitu. Maling loh iso mustajab tungane gitu. Kenapa? Bukan karena maling yang berdoa, tapi karena husnudzon yang minta gitu. Husnudzon yang minta. Akhirnya malingnya malah tambah bingung gitu. Lah awake dhewe iki sapa ya kok iso mustajab tungane gitu. Oh ternyata sebab husnudzonnya Sahibul Bait, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya sebab dia husnudzon kepada kita semuanya. Lah kalau orang yang terdesak, dia husnudzon kepada manusia, Allah tolong bagaimana kalau kita ini, wahai teman-teman perampok, oleh awake dhewe langsung husnudzon datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, apa iya Allah enggak akan ngabulkan permintaan kita? Wis bareng-bareng tobat dina iki. Coba akhirnya maling-maling itu tobat semuanya. Sebab apa? Husnudzonnya Sahibul Bait tadi. Nah, ini para hadirin. Jadi orang yang punya hati husnudzon itu selamat, enak, hidupnya tenang, melihat orang itu nggak selalu berpikiran yang negatif, sehingga tidak muncul kekhawatiran yang berlebihan.
gak muncul pikiran sing negatif, sing aneh-aneh yang marai hidup kaula panjenengan malih gak tenang. Nah, sehingga ayo kita bersihkan hati. Di saat ada orang yang menyakiti kita, ayo belajar. Kita belajar untuk mudah memaafkan. Terkadang orang yang datang menyakiti kita itu sengaja Allah kirim kepada kita untuk Allah mengetahui kira-kira sejauh mana kesabaran kita. Kira-kira sejauh mana hati kita di dalam memaafkan orang lain. Karena kalau nggak diuji seperti itu nggak akan tahu kita. Oh, ternyata kita termasuk hamba yang pendendam. Hamba yang hatinya nggak baik dengan sama manusia. Maka hablum minanasnya kita gagal. Kalau sudah hablum minanasnya gagal, maka hablum minallahnya akan menjadi sia-sia nantinya. Jadi hablum minallah dan hablum minanas itu harus seimbang. Hubungan kita kepada Allah baik, dengan manusia juga baik. Maka kata para ulama termasuk Imam Haddad di sini, kalau ada orang yang menyakiti kita, itu diibaratkan para hadirin kalau panjenengan mau memetik buah di pohon yang tinggi, panjenengan enggak punya napa sing damel apa? Boten sing damel nyokok-nyokok napa? Ketek nggih. Wis pokoke kayu ngoten nggih. Dan semerap kula bahasane mangke bibar niki tak belajar kula nggih. Ndak punya kayu untuk ngambil buahnya gitu. Akhirnya jenengan pakai batu. Biasanya kan ngoten. Kepingin buah yang manis, jenengan lempar pakai batu. Sekarang kita ibaratkan para hadirin orang yang menyakiti kita itu, anggap dia pohonnya gitu loh. Dengan sebab dia kita akan memanen. Tapi kalau orang yang mau ambil buah dari pohonnya, dia lempar pohonnya dengan batu, kita lempar balik pohonnya dengan sesuatu yang manis juga itu. Dia punya mangga, kita lempar dia pakai kurma. Tukeran gitu, tukeran. Karena kamu sudah nyakiti hati saya, akhirnya saya bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Ini loh, saya kasih kamu hadiah. Seperti halnya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ketika dicaci maki supaya beliau marah, tapi beliau tetap sabar, beliau memaafkan, kemudian orang yang mencacinya akhirnya jujur. Wahai Imam Ali Zainal Abidin, saya itu sebenarnya nggak ada keinginan mencacimu, nggak ada keinginan untuk menyakitimu, tapi saya itu disuruh tadi sama orang yang benci kamu, kalau saya berhasil bikin kamu marah, saya akan dapatkan uang 1000 dinar. Sehingga saya caci maki kamu, wahai Ali Zainal Abidin. Ternyata kamu akhlaknya persis dengan kakekmu Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin niku putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu persis dengan datukmu Rasulullah, kalau disakiti enggak marah, kalau dizalimi enggak marah. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Ya Allah, kenapa kamu harus susah payah mencaci maki saya untuk mendapatkan uang 1000 dinar? Seandainya kamu butuh uang, kamu datang ke saya, enggak perlu caci maki, saya kasih kamu uang. Kemudian beliau katakan kepada santrinya, kepada salah satu kawannya, wahai santriku, wahai kawanku, pulang ke rumah ambil uang 1000 dinar, berikan kepada orang ini. Sudah dicaci dikasih duit lagi, kan enak itu. Nah, coba latihan lagi benjing-benjingin. Enak sing fitnah awake dhewe jenengan paringi duit ya. Weh yakin masuk surga pertama kali jenengan. Nah, ini berat, iya, ndak ada ibadah enak mboten enten. Ngaji ngeten iki berat nggih. Ngantuk ya kan. Capek, berat, gak ada ibadah enak tuh nggak ada. Nah, maka ayo sarang-sarang para hadirin kita belajar menjadi orang yang mudah memaafkan, dan semoga mereka yang pernah berbuat zalim kepada kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ternyata kita termasuk orang-orang yang pernah menzalimi orang lain, semoga kita segera mendapatkan maaf dan ridha dari orang yang kita sakiti, dan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa Bapak Ibu, karena pertemuan kita di Masjid Al-Wasiyah ini hanya sebulan sekali, mungkin kesempatan ketemu lagi di bulan Muharram itu pun kemungkinan besar setelah Asyura. Jadi ini ada satu amalan. Niki ada sebagian ulama mengatakan ini hadis, artinya dari Nabi Muhammad langsung. Ada yang mengatakan ini amaliyahnya sahabat. Riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan para hadirin, man wasa'ala iyalihi yauma Asyura
wasallahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang mempermudah urusan keluarganya di hari Asyura, atau dalam bahasa lebih mudahnya, siapa orang yang menggembirakan keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan cukupi rizkinya selama setahun penuh. Nah, jadi persiapan para hadirin, pompong masih ada kira-kira sebulanan, enggak sampai ya sebulan, mungkin ada 25 harian lagi kita akan mendapati hari Asyura tanggal 10 Muharram. Persiapan dari sekarang, yang suami nyenangkan istri, yang istri nyenangkan suami, yang ibu-ibu senangkan suaminya, bapak-bapak nabung dari sekarang, okay? Nabung 25 hari, nilai sehari sakit nabung 10.000 kan wis lumayan ngoten nggih. Mangke damel hadiah istrinya di hari Asyura. Lebih lagi alhamdulillah mugi-mugi rezekine lancar kabeh nggih. Mangke hari Asyura saged numbas emas bojone nggih. Amin ya Rabb. Yang ibu-ibu ya seperti itu, tapi enggak harus emas. Wah kudu emas toh. Enggak harus emas. Anjenengan ajak makan bakso pokok istrinya seneng ya alhamdulillah gitu. Nah, jadi enggak harus sampai utang untuk supaya mendapatkan faedah mengamalkan hadis ini. Setelah Asyura malah mumet bayar utang gitu kan. Jangan sampai utang gitu. Jadi yang normal-normal saja semampunya. Yang ibu-ibu nggih ngoten, biasa yang di rumah nggih enggak pernah dandan nggih. Dasre suwek-suwek bolong-bolong nggih. Mandi seminggu sekali. Nah, coba kalau hari Asyura hibur suaminya, nggak harus pakai uang, nggak harus pakai sesuatu hadiah ngoten mboten. Yang penting gimana caranya di hari itu saged membahagiakan pasangan. Yang anak bahagiakan orang tua bahagiakan anaknya. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, jarabna al-amala bihadzal hadis. Aku telah mencoba mengamalkan hadis ini selama berpuluh-puluh tahun dan aku dapati semuanya mujarab. Jadi memang benar akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin. Mengamalkan itu niat untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang mengatasi. Insyaallah Allah sing ngatasi pasti aman kabeh. Tapi lek awake dhewe kok malih napa nakih-nakih. Tahun lalu saya ngamalkan ya tambah kok. Panggah seret rezekiku ya dinteni gitu kan. Ditunggu-tunggu, nggak perlu. Itu sama dengan istijal. Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan keinginan dan doa hambanya selama dia tidak terburu-buru ya. Jadi biarkan mengalir aja. Yang penting kita mengamalkan urusan apa yang kita dapatkan nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya rezeki itu nggak harus uang. Rezeki itu mboten kedah duit orang hadirin. Lek kita mikir rezeki itu harus duit, berarti kita mata napa? Mata duitan nggih. Rezeki kudu duit ae mboten. Sehat nih rezeki gitu kan. Nah, kira-kira nih jenengan Allah paringi duit saem purun mboten kira-kira? Jenengan Allah paringi duit saem purun mboten? Tapi stroke purun. Ya mending ndak duit-duit tapi sehat gitu kan. Nah, ya jadi nggak harus duit para hadirin ya. Ya harus duit. Rezekinya Allah itu banyak. Rumah tangga dijadikan bahagia, pasangannya dikasih hidayah, anak-anaknya dikasih hidayah, itu bisa jadi ya. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita nanti dengan hari Asyura dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita tutup majelis kita di malam hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدرنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Rabb, dan pandang kami di malam hari ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Pandang kami dengan pandangan hidayah-Mu ya Allah,
dan berikan hidayah kepada kami, hidayah untuk istri kami, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk masyarakat di sekitar kami, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang pulang dari Masjid Al-Wasiyah ini dalam keadaan semua dosa kami telah Kau ampuni ya Allah, semua kesalahan kami telah Kau maafkan ya Allah, semua aib kami telah Kau tutup ya Allah, dan jadikan mereka orang-orang yang pernah menzalimi kami juga mendapatkan maaf dan ampunan dari-Mu ya Rabb. Dan siapapun yang mendengki kami disebabkan karena melihat kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami, kami mohon ya Allah di majlis yang mulia ini berikan kepada mereka kenikmatan yang lebih besar dari yang Kau berikan kepada kami, sehingga mereka lupa untuk dengki kepada kami ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini tanamkan dalam hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada kasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan hati dan lisan kami untuk selalu beristighfar kepadamu ya Rabb. Mudahkan hati dan lisan kami untuk selalu bersalawat kepada kasih-Mu Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah, sungguh banyak sekali kemaksiatan yang telah kami perbuat di masa lalu kami. Kami lelah ya Allah dengan kemaksiatan kami. Kami capek dengan seluruh kemaksiatan kami. Maka ya Allah, bukakan pintu taubat untuk kami di malam hari ini dan jadikan taubat kami taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya ya Allah. Betapa seringnya kami bermaksiat ya Allah, kemudian bertobat dan keesokan harinya maksiat lagi dan terus seperti itu ya Allah. Maka di malam hari ini, di bulan yang agung ini, berikan kepada kami ya Allah hidayah dan jadikan taubat kami taubat yang sungguhnya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ya Rabb, saksikan kami yang hadir di majlis yang mulia ini, ada di antara kami yang punya orang tua yang tinggal jauh dari kami. Maka mohon ya Allah, bahagiakan orang tua kami, permudah segala urusannya ya Allah, kabulkan ya Allah hajatnya, lancarkan rizkinya. Jika orang tua kami di hari ini sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya. Jika orang tua kami di hari ini sedang susah, berikan solusi kepadanya. Dan jika orang tua kami di malam hari ini ya Allah dalam keadaan sedang bersedih, kami mohon bahagiakan mereka ya Rabb. Cukup mereka susah merawat kami dari masa kecil kami hingga dewasa ya Allah. Mereka yang rela untuk menyuapi kami di saat kami lemah, mereka yang rela mendahulukan kebutuhan kami daripada kebutuhan mereka sendiri, mereka yang selalu berkorban untuk kami, mereka yang selalu memperhatikan kami. Maka ya Allah, di sisa umur mereka bahagiakan mereka di dunia dan hingga nanti di akhirat ya Rabb. Dan ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami mohon ya Allah, lapangkan kubur mereka, jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Berikan kepada mereka nikmat-nikmat kubur ya Allah, dan jadikan pahala duduknya kami di malam hari ini sebagai wasilah Kau ampuni semua dosa kedua orang tua kami, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farijal muslimin. Dan ya Allah, ada di antara kami para suami yang hadir di majlis ini yang terkadang berbuat zalim kepada istrinya. Terkadang kami berkata kasar kepada istri kami ya Allah, menyakiti hati istri kami ya Allah. Maka maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami, dan jadikan kami pemimpin rumah tangga yang saleh, yang bisa menjadi tauladan yang baik untuk pasangan kami ya Rabb. Dan ada di antara mereka yang hadir para istri ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering berbuat hal-hal yang menyalahi aturan daripada suaminya, menyalahi ketaatan suaminya, maka ya Allah ampuni mereka, berikan kepada mereka hidayah ya Allah, dan jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Kau ridai ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, dan berikan keberkahan atas semua apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Rabb, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Dan mereka yang kami cintai ya Rabb, sembuhkan penyakit mereka. Yang pernah berbuat zalim kepada kami yang sedang sakit di malam hari ini, sembuhkan mereka ya Allah. Dan sembuhkan hati kami dari segala penyakit hati ya Rabb. Yang punya hajat, kabulkan segala hajat kami ya Allah. Hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah,
hajat yang itu kabulkan ya Allah, dan permudah kami ya Rab untuk menjadi tamu-tamu berziarah Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah. Tahun ini banyak saudara-saudari kami ya Rab yang kau undang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kami mohon kepadamu ya Allah, di tahun-tahun yang akan datang undang kami untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Undang kami untuk ziarah Nabi ya Allah. Undang kami ya Allah untuk melihat Ka'bahmu dan mencium Hajar Aswadmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sihat wal afiah, dan kelak di saat kau hendak cabut nyawa kami mohon ya Rab, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Rab. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya Rabbi bil Mustafa. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خذ بيدي كل الهلة أدركنا يا رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.